Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'da wa ala alihi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan di Darul Balaghah fi Masail Fiqhiyah Imam Syaukani, masih di had hukum zina. Pertemuan sudah jelaskan bahwa bagaimana hukum pelaku pezina yang masih bujang dan yang sudah menikah. Nah, itu kalau yang masih bujang itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kalau yang sudah menikah itu dirajam. Tayyib. Di sana ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Apakah boleh memukul wajah ketika dia dicambuk? Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul kepala atau tempat-tempat yang dikhawatirkan bisa menyebabkan kematian, hilangnya panca indera, atau dikhawatirkan menjadi cacat. Maka tidak boleh kepala, leher, tulang belakang, tulang punggung, ya. Tapi ya dipukul tempat-tempat yang tidak terlalu membahayakan. Tujuannya hanyalah agar ia merasakan efek jerah, bukan untuk membuat cacat. Ini kalau untuk bagaimana mencambuk orang yang hukum pezina. Terus bagaimana kalau yang dicambuk ini meninggal? Algojonya itu dia cambuk sampai meninggal. Ya, kalau algojo tidak melakukan kesalahan dengan dia memukul bukan pada tempat-tempat yang mematikan, maka tidak ada jaminan, dia tidak ganti rugi, dia tidak. Ya, tapi kalau kesalahan dari kelalaiannya sendiri, yaitu memukul pada tempat-tempat yang mematikan, contoh kepala, leher dan seterusnya, maka dia kena denda. Pembunuhan yang tidak sengaja. Ini bahayanya karena nyawa manusia itu sangat berharga. Ya. Tayyib. Di sini setelah dicambuk oleh pelaku zina, maka diasingkan selama 1 tahun. Ya, diasingkan selama 1 tahun. Dijelaskan beberapa hadis. Ya. Sebenarnya pertemuan yang lalu dijelaskan. Apakah berlaku wanita dan laki-laki? Apakah diasingkan ini berlaku bagi laki-laki atau perempuan? Ya, artinya secara umum, konteksnya, nasnya secara umum itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi sebagian ulama mempersyaratkan, kalau perempuannya tidak ada mahramnya, maka tidaklah mengapa, biarkan dia tinggal ditahan ya gitu, di tahanan, di tempatnya. Akan tapi laki-laki wajib dia diasingkan. Faedahnya di sini agar ya, dia jauh dari pasangan zinanya. Ya, sehingga ketika jauh itu komunikasi ya dihindari dan tidak saling bertemu. Itulah gunanya ketika diasingkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan perkataan Imam Syaukani. Qala Imam Syaukani rahimahullah, wa in kana thayyiban julida kama yujladu al-bikr thumma yurjamu hatta yamut. Dan jika pelaku zina itu pernah menikah, maka dia dicambuk sebagaimana dicambuknya pezina, kemudian dia dirajam. Ini pendapatnya Imam Asy-Syaukani. Artinya apa? Selain dirajam, dia dicambuk juga. Akan tetapi perlu di sini penjelasan bahwa yang rajih di antara para pendapat ulama itu adalah tidak berlaku cambuk lagi. Cukup dia dirajam sebagaimana prakteknya Rasulullah SAW.
ya sudah memerintahkan untuk merajam dua pelaku zina dan tidak ada cambuk, langsung kepada rajam. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, sebagaimana ini jelas karena meskipun dalam hadis ada termaktub di dalam cambuk, tapi dimansuh dengan fi'il Nabi, perbuatan Nabi, yaitu ketika beliau merajam Ma'is tanpa mencambuk, dan juga wanita dari kabilah Juhaini dan Al-Ghamidi tanpa mencambuk, langsung merajam saja. Jadi mencambuk itu untuk pelaku pezina yang sudah menikah itu mansuh, langsung ke rajam. Wallahu alam bisawab. Tsumma yurjam hatta yamut. Nah, gimana? Artinya dirajam sampai dia meninggal. Apa maksud dirajam ini? Lempar. Rajam itu lempar. Lempar batu. Batu yang bagaimana yang boleh untuk pakai melempar? Yang sebatasnya, jangan juga yang besar, karena itu pasti bukan itu menghancurkan itu. Artinya yang sebatas melempar, ya dilempar sampai meninggal. Nah, di sini kaitannya, apakah dia harus diikat? Ditanam, laki-laki perempuan ditanam. Itu faedahnya kalau ketika dikasih lubang ditanam, supaya tidak lari ketika dia sakit. Ini luar biasa hukumnya orang berzina. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan di sini perempuan itu diberikan lubang, sebagaimana Nabi dulu memberikan lubang untuk wanita Ghamidiyah. Sedangkan laki-laki, ya pembuatan lubangnya menurut fuqaha itu tidak wajib. Ya, namun jika ada lubang, khair, insyaallah itu lebih baik. Ini fungsinya agar tidak terlalu melarikan diri ketika merasakan sakit. Wallahu alam bisawab. Ya, qala Imam Syaukani, yafi iqraruhu marrah wa ma warada min at-tikrari fi wiqa'i al-a'yan faliqasdi. Di sini cukup pengakuan pelaku sebanyak satu kali saja. Adapun riwayat mengenai pengakuan berulang-ulang, ya ini hanya untuk meyakinkan. Artinya apa? Cukup seorang mengakui saya berzina. Ya, saya berzina, baru ditegakkan hadnya. Ya, karena ini berdasarkan tentang kasus zina yang dilakukan oleh dalam hadis, dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku pasti akan memutuskan perkara antara kalian berdua. Dijelaskan pertemuan yang lalu, ya, dan kitabullah, putra anda dikenakan hukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ya, dan pergilah Unais kepada istri orang ini, dan jika mengaku, dan jika ia mengaku, maka rajamlah ia. Maka Unais mendatanginya, wanita pun mengakui perbuatannya, maka Rasulullah SAW merintahkan untuk merajamnya. Jadi cukup dengan pengakuan, ya, cukup dengan pengakuan, ya, ketika ingin merajam. Wa amma syahada fala budda min arba' wa la budda ayatadamana al-iqrar wa syahadatu at-tasrih bi ilajil fard fil farj. Adapun pembuktian, ini kesaksian, ya, dan kesaksian. Jadi ada dua cara untuk menghukum orang pelaku zina. Yang pertama dengan pengakuan, yang kedua adalah dengan saksi. Itu harus 4 orang saksi, ya. Jumlah saksi itu mutlak harus 4 orang laki-laki muslim yang adil dan yang menyaksikan langsung.
terjadinya perbuatan zina tersebut. Ada 4 saksi. 3 saksi mengaku, dia langsung lihat sendiri, 3 saksi mengaku. Tapi 1 saksi ragu-ragu. Ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Dia melaporkan pelaku perzinahan. Saksi 3 mengaku, tapi saksi yang satu nih, yang keempat tidak mengaku. Dia tahu, dia yakin, tapi dia tidak ragu-ragu. Maka yang terjadi? Tidak. Justru yang ketiga ini dihukum oleh Umar bin Khattab, dicambuk. Berapa kali? Dicambuk, menuduh orang berzina berapa cambukan? 80 kali dicambuk. Justru ini yang dicambuk karena menuduh orang tanpa bukti. Ya, proses yang palsu. Terus apa lagi? Yang satu ini selamat. Jadi ya, untuk sekedar saksi itu sangat ketat. Ya, bahkan untuk saksi persyaratannya harus melihat langsung. Harus melihat langsung, paham tidak? Harus melihat langsung. Kalau hanya sekedar seorang laki-laki menindih seorang perempuan, itu belum cukup. Harus melihat langsung golnya terjadi. Dipahami? Harus melihat langsung. Kalau ini saksi, ya harus melihat langsung. Artinya kalau hanya sekedar ada korina, indikasi terjadi demikian, itu belum. Artinya penglihatan langsung harus melihat terjadinya gol tersebut. Secara kasat mata dilihat. Bukan indikasi ada demikian. Nah sini, ya, wallahu a'lam bishawab. Dan juga persaksian ini harus sama tempatnya, sama waktunya. Contohnya sini, jika kesaksian 4 orang tersebut terjadi, ada 2 orang saksi bersaksi melihat berzina pada waktu asar, lalu 2 saksi melihatnya berzina di waktu siang atau zuhur, maka ini tidak diterima. Ya, tidak terima karena berbeda. Maka di sini saksi keempat harus sama. Jadi maksudnya sahnya adalah keempat saksi harus bersaksi di atas 1 waktu dan 1 perbuatan dan 1 tempat kejadian yang sama. Ya, jika rinciannya kesaksian tersebut berbeda, maka perbuatan tersebut tidak terbukti secara hukum atas pelakunya. Ya, karena ini sangat ketat. Syariat kita sangat ketat karena ini berkaitan dengan kehormatan seseorang. Maka ketika demikian, zina tidak dianggap terjadi atau terbukti kecuali dengan 4 saksi dan kondisi yang ketika baik dan kondisi yang seperti ini sangat berat. Perhatikan baik, sangat berat. Dan melihat langsung itu kondisinya sangat berat. Melihat detail sampai sedemikian rupa adalah perkara yang sangat sulit. Bahkan jika seorang laki-laki dalam kondisi di atas wanita, itu kesulitan untuk memastikan apakah dia melakukan tersebut atau tidak. Ya, ini maksudnya syariat ini sangat ketat untuk menjaga kehormatan manusia agar tidak dijatuhkan kecuali di atas keyakinan yang kuat. Ya, oleh karena itu, ya, sejarah mencatat bahwa seluruh hukum zina, perhatikan, seluruh hukum zina yang ditegakkan di zaman Nabi, semuanya hanya berbasis pengakuan, tidak ada saksi. Ya, pengakuan saja. Tidak ada pun hukum zina yang dieksekusi berdasarkan kesaksian 4 orang. Ya, begitu ya ketatnya. Nah, sangat ketat. Ya, karena ini berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin. Artinya di sini jemaah sekalian,
bahwa benar-benar telah terjadinya zina, maka di sini letak kesulitan untuk mendatangkan saksi. Ya, wallahu alam bisawab. Poin penting untuk ini jemaah sekalian, jika ada seorang melihat laki-laki berada di atas perempuan namun tidak memiliki saksi, ya, maka dilarang keras untuk membicarakan dan mempublikasikan. Di sini, ketika ada orang melihat, ya, orang berzina, artinya dia ada indikasi zina, maka tidak, ini haram hukumnya dipublikasikan. Ya, maka jika ada orang yang nekat menyebarkan hal tersebut, maka dalam hukum Allah status Anda sebagai penyebar hoax atau pembohong. Paham ini? Sangat ketat. Meskipun secara zahir kita lihat ada indikasi, tapi ketika tidak ada saksi, diam kita. Ya, karena kita menuduh orang berzina tanpa bukti. Ya. Baik. Demikian juga pada kesempatan ini diperhatikan jemaah sekalian terkait dengan bagaimana menegakkan hukum had kepada pezina yang, ya, semua pezina, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, itu dengan syarat: satu, pengakuan; dua, saksi. Tapi saksi kayaknya agak berat mendatangkan saksi ini. Bagaimana kalau CCTV? Apakah cukup? CCTV cukup? Mas gimana? Kalau CCTV cukup? Mana? Tidak bisa CCTV. Kembali kepada hakikat syariat. Butuh 4 orang saksi, dan saksi itu melihat langsung terjadinya, bukan hanya sekedar, artinya langsung melihat alat kelaminnya. Itu kalau tidak bisa. Maka jangan coba-coba melaporkan sesuatu kepada hakim kalau belum jelas. Yang terlanjur, ya, dilaporkan ke hakim, itulah yang hukumi. Tapi kasus-kasus yang ada, yang tidak ada buktinya, cukup diangkat dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini aib. Itu sangat ketat syariat. Tapi sekarang Masya Allah disebarkan, dia disebarluaskan, ya, disebarluaskan perselingkuhan dan seterusnya, sebarluaskan videonya, la haula wala quwwata illa billah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, segera cukup dulu, waktu terbatas.